kami akan ke Kota Malang dan akan melihat Malang Heritage, putar-putar di daerah Malang, dan bagaimana videonya kita akan ikuti ya teman-teman. Setelah 2 jam perjalanan, kami tiba di Kota Malang. Sasaran pertama adalah sebuah rumah makan yang ada di Perumahan Araya Malang. Namanya adalah restoran Taman Indi. Lokasinya asyik karena dekat dengan padang golf. Juga di belakang restoran itu ada sungai yang mengalir, sehingga kita bisa menikmati hijaunya padang golf sekaligus gemericik air sungai ketika kita menikmati makan siang atau makan malam. Sayangnya kami tiba ini masih terlalu pagi, jadi kita spekulasi aja tiba ke sana apakah sudah buka atau belum. Ya paling enggak kita bisa mengenang kembali lah 8 tahun yang lalu berkunjung ke tempat ini dan perkembangan situasinya seperti apa. Oke teman-teman, kita nikmati ya suasana Perumahan Araya dan restoran Taman Indi. Kalau dulu kita setelah KDS kan belok ke kiri. Tapi kalau dari arah petunjuk yang terbaru ini kayaknya kita harus lurus saja. Kemudian ada petunjuk untuk membawa kita belok kiri. Nah, betul. Posisinya langsung bertemu dengan restoran Taman Indi di sebelah kanan jalan. Buka ini kacangnya ada. Udah buka, Pak? Belum, jam 11, Bapak. Oh, jam 11. Iya. Oh iya. Buka cuma jam 11. Nah, makasih Pak ya. Iya. Ini jam berapa, Ding? Masih setengah 10 teman-teman. Baru buka 1,5 jam lagi. Oke, nggak apa-apa, kita akan langsung cari tempat lain saja. Ya, ini gambaran lokasi Taman Indi. Ada nuansa etnik. Kita tiba di area Kawi. Di daerah Kawi atas ini kita bisa menemukan banyak sekali kuliner. Salah satunya warung selawat nasi buk Kawi Haja Saudah, masakan khas Madura. Kira tutup, Mbak? Enggak. Selama puasa buka terus ya? Oh, no rebung hari ini ya? Ya, Pak? Ada rebung ya? Ada, sudah ganti itu aja. Ini sate daging ya? Ya. Jadi ini sate daging, dendeng kelapa, rebung, sambalnya mantap, dan mendol. Lauknya ada, Pak? Ada. Oh, ini ada, Pak. Ini ada satu. Sama apa lagi, Bu? Lemper, Lemper sama? lempernya 2. Lempernya satu. Lemper juga ya? Ya, wes. Sama apa lagi? Udah. Dari Gedong Pulau Sari. Oke. Kita akan menjelajah sebentar ya teman-teman. Dimulai dari ujung. Mulai dari ada minimarket, apotek yang sangat terkenal dan berdiri sudah cukup lama, sudah puluhan tahun ya di tempat ini, Apotek Kawi. Dan banyak pula restoran atau depot-depot lama yang sudah berdiri semenjak puluhan tahun yang lalu dan sampai hari ini masih eksis. Dan mereka bisa bersaing dengan
depot atau rumah makan yang baru dengan cita rasa yang modern, tapi tetap punya penggemar tersendiri. Nah, ini salah satunya rawon tesi. Pak. Depan juga kita lihat banyak sekali kuliner ya teman-teman. Mie GL8 ini sudah menjelajah ke kota Surabaya juga. Nah, Depot Purnama ini terkenal dengan nasi ramesnya. Sayang hari ini tutup. Rumah makan Padang Minang, Kawi Atas. Kalau teman-teman ke Malang, jangan lupa keripik singkong, Rp40.000 per kilogram. Ini dia menjual souvenir ya, oleh-oleh kaos Malang. Sioke Sioba dari Depot Gang Jangkrik yang sudah ekspansi ke Surabaya juga. Sate Ponorogo Pak Sibun. Depot Widari tutup hari ini. Nasi Bukawi, tempat kita makan tadi. Dan kita hampir sampai di ujung. Ada satu juga yang terkenal, ya ini pecel kawi. Coba kita lewati ya teman-teman. Pecel kawi ini sudah ekspansi sampai ke Jiwok di kota Surabaya. Luar biasa ya. Dan ternyata di Malang pun sudah begitu terkenal. Ya, kita udah sampai di ujung Kawi Atas. Sekarang kita ke hotel. Hari ini saya menginap di Jalan Basuki Rahmat, Wis Prime Hotel. Ya, 10 lantai dan suasana kamarnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Tidak ada lemari sehingga space-nya bisa digunakan untuk menaruh wastafel. Karena kamar mandi ukurannya tidak terlampau luas, hanya shower dan kloset. Pemandangan menuju ke Jalan Basuki Rahmat.
Ya, sekarang kita akan jalan-jalan ke Malang Heritage. Posisi saya sekarang sudah ada di bawah dan akan menyeberang. Ya, sekarang mengambil posisi sisi barat untuk menuju ke arah Toko Un yang ada di ujung jalan sana. Trotoar sudah diperluas, dipercantik, ada banyak kursi-kursi untuk kita bisa duduk-duduk di sepanjang jalan ini. Kemudian banyak toko-toko yang sebelumnya tutup mulai lagi hidup, buka kembali dengan menjual aneka kuliner. Nah, ini salah satunya adalah ayam bakar ikan bakar 99, warung gendis spesial masakan Jawa, daerah Kayu Tangan. Ya, Basuki Rahmat dulu bernama Jalan Kayu Tangan, teman-teman. Ini apa yang tadi? Sekarang dijadikan tempat nongkrong semacam ini. Ini ada masakan atau kuliner yang ternama dan sudah legenda di Kota Malang. Ini toko sepatu, Ini toko sepatu modern. Basuki Rahmat nomor 46. Lalu apa ini? Yamaha. Ini dealer motor. Ya, suasananya nggak banyak berubah dari semenjak saya kecil waktu tinggal di daerah Kayu Tangan ini juga. Namun yang membedakan adalah bahwa sekarang trotoar sudah ditata demikian rapi, lebar dan nyaman buat pejalan kaki. Dulu kesan waktu tinggal di sini adalah lebih ramai kalau malam hari. Ya, siang malam ramai karena waktu itu masih beroperasi bemo roda 3, di mana suaranya memang cukup keras dan memekakkan telinga ya. Ini dulu rumah makan masakan Padang. Tutup sudah. Ya, sekarang sudah kondisinya sudah tutup. Ya, tentu kita semua berharap ya area Kayu Tangan ini itu bisa hidup kembali dengan dicanangkannya sebagai Malang Heritage. Bisa dijadikan tempat untuk ya ajang silaturahmi antar warga, juga untuk para turis pendatang bisa mampir ke tempat ini. Karena tempat ini punya nilai sejarah tersendiri, teman-teman. Itu salah satunya ada kopi lonceng. Desainnya mirip area Jalan Tunjungan Surabaya ya. Nah, sekarang juga dibangun tempat semacam ini. Batu udah lama ini. Toko batik ini cukup lama juga. Dan sayang sekali ada banyak toko-toko yang dulu rame dan hidup ya pada masa tahun 80-an. Waktu saya tinggal di sini 80 sampai tahun 90 ya, masih cukup ramai. Sekarang pada tutup semua. Karena memang Malang sendiri juga berkembang. Ada daerah-daerah baru, ada pusat-pusat bisnis baru. Sementara area yang lama, yang dulunya adalah sentra bisnis, akhirnya ditinggalkan oleh para pemiliknya. Dan kayaknya sih berkonsentrasi pada area yang baru. Dulu di sini ada apotek yang terkenal, yaitu apotek Banteng. Nah, rasanya papa dulu kecil tinggal sekitar sini, Mer. Ya, kalau nggak salah saya dulu pernah tinggal di udah ditutup semua ini. Nomor 22D dan 22. Inilah, papa tinggal sini dulu. Ini 22D. Ya, sekitar sini. 22C, tadi D, C, 22B,
Tapi kok tertulis di sini nomornya 23 Iya, ya? sama ini. Dulu pernah tinggal di sini. Nah, Ini itu toko 22. setia itu lama sekali. Ah, seharusnya. Salah satu toko setia itu. Karena saya ingat di depan ada gang itu. Ya, ini trotoar tempat saya berlatih naik sepeda pertama kali ya di Udah sini. lama, Wisma Batik ini. Naik sepeda jengki. Wisma Batik sekarang tutup. Mungkin sehari-hari dia masih buka ya, kalau saya lihat gedungnya masih terawat. Nomor 18. Dulu ada toko-toko pakaian di sini. Sebelah saya ada toko sepatu. Kemudian ini apa? Kantor bank ya. Oh ya. Kemudian ini toko Buku Tintin. Rian. Nah, si Papa beli buku Tintin di sini dulu. Toko Rian dulu menjual pakaian kalau seingat saya. Oh, itu atau Singkong. stationery. Jual singkong. Buku-buku sekarang jualan makanan. Ini dulu bioskop. Iya, masih ada bioskop jual Merdeka. pakaian. Berubah banyak, teman-teman. Dan kalau kita lihat ini ada yang bangunan sebelah toko Rian ini dulu adalah sebuah gedung bioskop yang sangat terkenal masa itu, yaitu gedung bioskop Merdeka. Nah, biasanya kita nonton sebelumnya lihat ada poster-poster yang dipajang di depan itu. Dan loketnya ada di sebelah sini. Jadi bioskopnya dulu loket di sini, ya. Itu dulu loket, terus masuk lewat sini. Terus ditempel-tempel gambar-gambar film yang main itu apa, sama adegan-adegannya. Ini dulu bikin kue enak ini, Mer. Bikin kue. Jadi nyambung. Sekarang kita mampir ke pusat pertokoan kayu tangan. Komplek ruko kayu tangan yang berdiri sekitar tahun 80-an. Ini ada orang jual Oke, mie. kita lihat ya sekarang seperti apa. Apa, Mer? Kalau dilihat sekarang sepintas banyak yang kosong. Karena banyak ruko-ruko yang dicoret-coret. Biasanya sih menandakan itu ruko tidak berpenghuni. Kita lihat di dalam ya. Nah, di sini ada jual makanan. Sekitar sini. Tutup gimana? Ya, saya tunggu mau lihat. Yang mana? Di sebelah kanan ada bekas salon yang dikelola tante saya dulu. Kita sekarang berubah jadi apa ini ya? Nah, kalau di ujung itu ada kayu-kayu itu. Biasanya saya gunakan untuk ngintip latihannya petinju juara OPBF Thomas Americo. Ya, di sekitar sini masa kecil saya dulu main. Tapi kayu-kayu dari mana ya? Sepertinya banyak yang tidak berpenghuni daerah ini sekarang. Sekarang kita ada di depan gereja Katolik Hati Kudus Yesus. Gereja yang sangat
terkenal dan sudah berdiri lama sekali. Ayo ke Toko Un. Ayo sepi. Awas, mepet aja. Ya, tunggu. Kayaknya, oh buka tapi lewat situ, samping. Pak, makasih Pak. Kita masuk lewat pintu samping. Dulu di sini ada mobil kenang-kenangan dari Presiden pertama Bung Karno. Kayaknya sudah nggak ada nih ya. Suasana rumah makannya masih, lihat nih plafonnya, lantainya, bahkan ya coba ya, Welcome in Malang. Restoran berdiri tahun 1930. Yang dijual kue-kue, roti dengan cita rasa masih seperti tempo dulu. Plastik pembungkusnya ada logonya Toko Un. Kita lihat kursi-kursinya yang dipakai. Ini bisa dipertahankan seperti ini tuh luar biasa ya. Lokasinya persis di depan gereja. Di sebelah kanan itu ada Sarina, pusat perbelanjaan. Sarina itu juga ikonik ya di Malang. Sebelum ada mall, macam-macam mall di Malang, Sarina salah satu tempat perbelanjaan yang sudah sangat ramai dan terkenal. Ya, jujukan saya masa kecil juga. Ya, inilah gambaran bangunan arsitek Belanda. Keren ya teman-teman ya. Ini saya berjalan dari arah toko buku Gramedia yang persis bersebelahan dengan Toko Un. Oke teman-teman, kita lanjut. Sekarang saya balik menuju ke hotel. Sekarang kita jalan di sisi sebelah timur ya teman-teman, atau sisi barat yang menghadap ke arah timur. Nah, bisa dilihat dari lalu lintasnya karena satu jalur kan. Tadi mobil-mobil ke arah kita, sekarang mobil-mobil menuju arah sebaliknya. Oke, kita akan jalan sambil menikmati ada beberapa atraksi yang ditampilkan oleh para seniman di sekitar Kayu Tangan. Oke, jalan ya. Can't use it anymore. Let all the clouds come down. Oh yeah, just like a blessing from heaven. I thought something on never down. Tunggu ya. Apa tak video sebentar ya? Tetep. Mama put my on the ground. Oh, I should anymore. In the eyes to feel. Oh yeah, feels like nothing on ever down. Nothing on ever down. Ooh yeah, nothing on ever down. Yeah.
apa-apa di situ tiganya. Tempat tinggal kenangan yang di depan itu. Bu. Ada apa tuh Bu di sini? Apa? Ada jalan. Ya, jalan-jalannya kemarin Pintu. kemarin lusa dari Jakarta datang. Oh ya, Ya. ke sini. Iya, Banyak lah Bu sering ke sini. banyak. Banyak tamu ke sini ya. Iya. Isi ya. Ya, Mari Bu ya. Ya. Jemput. Kita saat ini masuk ke Kampung Kayu Tangan. Jadi tempat ini dijadikan objek wisata dan terpampang bahwa bagaimana sejarah dari kayu tangan itu sendiri. Ada yang mengatakan itu karena papan petunjuk yang menyerupai tangan, tapi juga ada teori lain mengatakan bahwa dulu ada tanaman yang berbentuk aneh karena daunnya itu berbentuk seperti tangan atau apa ya, telapak tangan yang menjulur begitu, makanya disebut kayu tangan. Dan sekarang ini sayangnya pohon itu sudah tidak ada lagi. Nah, itu teori-teori yang berkembang. Ya, hari sudah semakin sore, lampu-lampu sudah dinyalakan. Kita duduk-duduk sebentar ya, teman-teman, menikmati suasana sore di kayu tangan. Ya, dengan hawa yang sejuk, kita bisa menikmati suasana santai di kota ini. Di ujung jalan ini kita akan menemukan perempatan. Kalau kita ke kiri, kita akan masuk Jalan Semeru. Bagi teman-teman yang tinggal di hotel sekitar kayu tangan ini, kita bisa memperoleh kebutuhan sehari-hari. Ada sebuah supermarket buah dan makanan, nah, lay-lay yang tidak jauh kita bisa tempuh dengan jalan kaki. Dan banyak sekali kue-kue basah yang masih diproduksi dengan cita rasa yang sangat enak dan kita bisa peroleh di sana. Kalau menemukan modern market semacam Indomaret, Alfamart di sekitar tempat ini juga ada. Kita masuk Jalan Semeru. Sayangnya kafe-kafe di sini masih tidak beroperasi ya, atau sedang tutup
karena ini menjelang libur Lebaran. Tapi tidak jauh dari sini tadi saya melihat beberapa pusat oleh-oleh masih buka. Ya, di depan adalah Lafayette Cafe. Ini ada gedung-gedung yang kosong, tidak digunakan, dan posisinya pintu tetap dibuka lebar. Ada dapur bersama dari GoFood. Dapur bersama by GoFood dengan berbagai macam makanan yang bisa dipesan di sini. Bolu bakar, angkringan, nah ini ada bulder kapas. Pak, itu mesti sambung sini. Oh, ini tadi tembusan dari destinasi Kampung Kaitangan tadi, tembus ke tempat ini teman. Bulder kapas dan Pia Mangkok Sensah. Kita akan belajar sebentar, lalu kembali ke hotel untuk beristirahat. Mau coba, Kak? Oke, hari ini pukul 5:30 pagi. Sebelum kembali ke Surabaya, kami akan jalan-jalan dulu di sekitar Balai Kota Malang. Ini saya berada di depan Hotel Tugu, hotel yang sangat fenomenal ya. Dan banyak sekali turis asing yang suka sekali menginap di tempat ini. Asri, hijau, dengan hawa yang sangat sejuk, bersih. Oh, luar biasa kota Malang ini. Ya, kita nikmati suasananya teman-teman ya. Lihat, kolam yang mengelilingi Tugu Balai Kota ini dipenuhi dengan banyak sekali bunga teratai. Sangat indah teman-teman. Oke teman-teman, demikian jalan-jalan kita kali ini ke Kota Malang. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya.